Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidul Fikri dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, PPT tentang peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif, insider, dan outsider. Yang pertama, perkembangan pemikiran Islam. Pemikiran Islam ialah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau mula dari suatu materi ataupun esensi serta renungan dalam suatu wujud, baik materi atau esensi, sehingga dapat diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari suatu materi atau esensi, asal mula kejadiannya serta substansi dari wujud. Pemikiran Islam merupakan sebuah gagasan atau pemikiran para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Selanjutnya, sejarah perkembangan pemikiran Islam. Munculnya pemikiran Islam sebagai cikal bakal kelahirannya peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada dinasti Abbasiyah. Ketinggian peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah merupakan dampak positif dari aktivitas atau kebebasan berpikir umat Islam kala itu yang tumbuh subur ibarat cendawan di musim hujan. Setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1256 Masehi, peradaban Islam mulai mundur. Hal ini terjadi akibat dari merosotnya aktivitas pemikiran umat Islam yang cenderung kepada kejumudan atau stagnan. Setelah berabad-abad umat Islam terlena dalam tidur panjangnya, maka pada abad ke-18 Masehi mereka mulai tersadar dan bangkit dari stagnasi pemikiran untuk mengejar ketinggalannya dari dunia luar atau dari dunia barat dan dunia Eropa. Yang selanjutnya, konsep insider dan outsider. Dalam pengertian umum, kata insider diartikan sebagai para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau dari orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan atau dari orang luar. Dalam paper ini, yang dimaksud dengan insider dan outsider adalah classes atau cara pandangnya, perspektif, cara pandang seseorang dalam memandang sesuatu. Dari gambaran di atas memberikan pemahaman bahwa banyak analisis dari kalangan outsider yang tidak bisa diterima oleh insider, dan begitu juga banyak analisis insider yang dipandang sebelah mata oleh outsider karena adanya subjektivitas yang menjerat insider. Selanjutnya, masalah objektivitas merupakan masalah yang sangat penting namun sering terpengaruh oleh banyak faktor. Banyak kritik yang dilontarkan oleh kalangan outsider kepada insider dan begitu sebaliknya. Namun, yang terpenting bagi kedua belah pihak adalah saling terbuka untuk mau saling mendengarkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Maka pandangan orang luar agama harus dipadukan dan bukan hal yang harus dimusuhi. Perkenalkan, nama saya Anissa Halimatus Nadia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang konsep insider dan outsider. Karena sangat memungkinkan outsider menemukan hal yang baru yang tidak ditemukan oleh insider. Outsider bahkan bisa menggambarkan agama insider pada hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh insider. Misalnya, harus disadari bahwa kajian Islam yang dilakukan oleh para outsider mampu menggerakkan dan memicu gerakan intelektual dalam dunia Islam. Dengan lahirnya ilmu baru dan metodologi dalam studi agama yang semakin mendekati pada objektivitas, nampaknya kecurigaan-kecurigaan yang ada yang berlebihan terhadap kajian outsider harus dikurangi. Perspektif insider outsider dalam studi agama dalam sejarahnya.
Pertanyaan tentang perspektif insider dan outsider dalam studi keagamaan muncul pada pertengahan 1980-an. Dalam sebuah debat tentang studi Sheikh, Kim Knott juga menuliskan bahwa masalah-masalah perdebatan ini akhirnya diperpanjang. Kemudian, pada masalah insider atau outsider seperti dicontohkan oleh Knott, pada tahun 1986, tulisan-tulisan tentang perspektif on side tradition diterbitkan. Kemudian, pada tahun 1991, dalam tinjauan karya beberapa sarjana barat, termasuk M.C. Laird, oleh Darshan Singh, mengangkat isu pokok tentang upaya penulisan barat untuk menafsirkan dan memahami Sikhisme adalah upaya outsider dan bukan partisipan. Dikatakannya bahwa agama adalah daerah yang tidak mudah diakses oleh luar, orang asing, atau bukan partisipan. Makna pokok agama terungkap hanya melalui partisipasi beragama dengan mengikuti jalan yang ditetapkan secara patuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fauzi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Implikasi perspektif insider dan outsider dalam pendidikan agama. Pemahaman individu mempengaruhi cara dan sikap tentang hubungan antara umat beragama. Shawn menjelaskan, inti dari agama adalah suatu kesatuan, bukan hanya kesatuan moral tetapi juga kesatuan teologis dan metafisik. Metafisik dalam arti yang sesungguhnya. Kesatuan tersebut akan tercapai dalam dimensi esoterik agama yang bersifat unik dan tidak semua orang bisa mencapainya. Dari sisi ontologis, worldview yang berbeda akan melahirkan objek kajian yang berbeda. Dari sisi epistemologis juga melahirkan sumber pengetahuan dan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan perbedaan sumber dan pendekatan tersebut akan melahirkan teori atau pengetahuan yang beragam. Setidaknya agama mempunyai pandangan bahwa alam adalah rasionalitas dalam arti yang mempunyai keteraturan dengan Tuhan sebagai aktornya. Tanpa ide ketentuan ini, maka sains tidak akan pernah ada. Menghargai pemahaman yang berbeda tersebut akan membentuk moral warga negara yang beragama dan warga agama yang bernegara. Kesimpulannya, jadi akhir dapat disimpulkan bahwa insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri, orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan, orang luar. Fakta realitas yang sering didiskusikan adalah bahwa kajian insider dan outsider berkaitan erat dengan pengalaman barat dan sarjana muslim sendiri dalam menafsirkan dan memahami Islam. Persoalan yang dipermasalahkan adalah apakah para pengkaji Islam dari outsider benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejatinya, kajian Islam dari para outsider-insider dapat dipetakan sebagai berikut. Outsider mengkaji agama sebagai ilmu pengetahuan dengan menjaga jarak dengan objek, penuh kecurigaan atau hipotesa dengan penilaian historis. Sedangkan pihak insider sendiri mengkaji agama sebagai sebuah ajaran yang bersifat subjektif, keyakinan yang mendalam dan bersifat normatif dalam penilaian. Ya, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.